Siapa sih yang nggak kenal warung makan Indomie atau Warmindo? Kayaknya udah jadi bagian dari hidup kita semua ya. Tempat andalan yang selalu ada, harganya pas di kantong. Tapi tunggu dulu, di tengah persaingan kuliner yang makin gila, cara lama buat jualan kayaknya udah nggak cukup lagi nih buat bertahan, apalagi buat jadi juara. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, dengan semua perubahan ini, sebenarnya bisnis Warmindo itu masih ada untungnya nggak sih di tahun 2026 nanti? Ini masih ide bisnis yang brilian atau cuma nostalgia yang udah ketinggalan zaman? Jawabannya singkat, padat, dan jelas. Masih untung banget. Tapi, ada tapinya nih. Kuncinya bukan lagi sekedar bisa masak mie instan. Udah nggak zaman. Kuncinya adalah ngejalanin bisnis ini pakai cara yang modern dan cerdas. Oke. Sekarang biar kita makin paham gimana cara modernnya, kita bedah dulu yuk. Kenapa sih model bisnis ini kok kayaknya sakti banget, kuat, dan relevan sampai sekarang? Apa sih yang bikin Warmindo masih menarik di tahun 2026? Ternyata ada 3 pilar utama yang bikin Warmindo itu susah tumbang. Pertama, model bisnisnya itu tahan banting, tahan resesi. Kedua, Warmindo itu menjawab kebutuhan kita semua buat nongkrong. Dan yang ketiga, ini nih yang paling seru. Potensi untungnya gede banget dari menu-menu viral kayak mie nyemlak atau mie pakai chili oil yang lagi hits di mana-mana. Nah, ngomongin recession proof, itu apaan sih? Gampangnya gini deh, ini tuh bisnis yang tetap stabil atau malah makin laku pas ekonomi lagi susah. Coba pikir, kalau dompet lagi tipis, pilihan makanan yang paling masuk akal apa? Ya mie instan kan? Makanya pas bisnis lain kelimpungan, Warumindo justru punya pelanggan setia. Tapi jangan seneng dulu. Perjalanannya nggak semulus jalan tol ya. Ada tantangan-tantangan beneran yang harus kita hadapi kalau mau sukses. Ini bukan lagi permainan yang gampang. Yuk kita lihat apa aja batu sandungannya. Coba deh kita sandingkan. Di satu sisi ada Warmindo tradisional yang ya gitu deh, kebersihannya standar, bayarnya harus cash, menunya itu-itu aja. Nah, lawannya pesaing modern. Dan ini bukan cuma Warmindo sebelah loh ya, tapi juga minimarket yang sekarang punya tempat duduk nyaman, bersih, dan bisa bayar pakai apa aja. Jomplang banget kan? Jadi, kalau dirangkum, ada 3 rintangan utama. Satu, saingannya bejibun, karena semua orang ngerasa bisa buka Warmindo. Dua, harga bahan baku kayak telur sama cabai itu naik turunnya suka-suka dia, yang bisa bikin untung kita kegerus kapan aja. Dan yang terakhir, pelanggan sekarang tuh makin rewel. Ekspektasi mereka soal tempat yang bersih dan nyaman itu udah tinggi banget. Oke, udah cukup ngomongin masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Gimana caranya biar Warmindo kita nggak cuma selamat, tapi jadi pemenang? Jawabannya ada di satu kata, operasional. Tapi operasional yang cerdas dan efisien. Ini dia, ada 3 jurus praktis buat bikin biaya jadi lebih irit. Pertama, jangan beli eceran. Langsung hubungi pemasok besar atau belanja ke pasar induk. Potong jalur tengahnya. Kedua, wajib pakai sistem kasir digital atau POS. Ini bukan buat gaya-gayaan, tapi biar stok barang kelacak otomatis, jadi nggak ada lagi cerita barang gaib. Ketiga, kalau mau buka 24 jam, jadwal shift karyawannya harus diatur bener-bener biar efektif. Nah, masih ngomongin soal stok, ada satu prinsip sakti yang wajib dipegang. FIFO, first in, first out. Gampangnya gini, barang yang pertama kamu beli, itu yang pertama kamu jual atau pakai. Telur yang datang hari Senin harus habis duluan sebelum telur yang datang hari Rabu. Simpel kan? Tapi ini penting banget buat jaga makanan tetap segar dan ngurangin bahan yang kebuang sia-sia. Oke, urusan dapur dan operasional udah beres, fondasinya udah kuat nih. Sekarang kita naik level. Gimana caranya Warmindo kita bisa benar-benar jadi juara di zaman sekarang? Jawabannya, manfaatkan kekuatan digital. Ini dia 3 senjata digital yang wajib kamu punya. Kasir digital yang tadi kita bahas, itu buat data dan stok. Terus pembayaran QRIS, ini biar transaksi sat-set cepet, nggak pusing cari kembalian. Dan yang terakhir, pemasaran visual. Maksudnya, bikin menu kamu tuh kelihatan cantik, kelihatan enak, biar orang gatel pengen ngepost di sosmed. Nah, coba deh dengerin baik-baik kutipan ini, karena ini benar-benar intinya. Di lautan Warmindo yang gitu-gitu aja, kamu butuh cuma satu aja, menu andalan yang unik. Sesuatu yang bikin orang mikir, wah kalau mau makan mie A yang enak ya harus ke sana. Itulah yang bikin mereka balik lagi, dan lagi.
Dan jangan pernah sekali-kali meremehkan kekuatan penampilan. Ingat, di zaman sekarang orang itu makan pakai mata dulu sebelum pakai mulut. Satu piring mie yang disajiin dengan cantik dan Instagramable itu bisa jadi iklan gratis paling ampuh di Instagram atau TikTok. Di foto, di-upload, di-tag, viral. Jadi, setelah kita bongkar semua potensinya, tantangannya, dan strateginya, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Kalau Anda mau bangun Warmindo modern di tahun 2026, kira-kira inovasi apa, entah itu dari menunya, pelayanannya, atau konsep tempatnya yang bakal jadi jurus andalan Warmindo Anda?